misteri kebencian Muhammad terhadap anjing ya. Nah, kenapa ini penting? Karena em, mungkin banyak orang terlewatkan ya masalah anjing ini. Kita sudah tahu ini anjing ini dilarang di dalam Islam. Lalu kemudian bahkan pernah diperintahkan oleh Muhammad untuk memusnahkan anjing, terutama yang anjing berwarna hitam dan bla 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 semuanya ya. Nah, itu adalah informasi-informasi yang umum, tetapi yang tidak umum itu adalah alasan di balik itu semua. Nah, itu yang mau kita bongkar, itu yang mau kita lihat, itu yang mau kita pelajari saat ini. Mengapa ya? Mengapa Muhammad uh, begitu bencinya terhadap anjing? Lalu kemudian kita akan melihat nanti apakah sebetulnya kebencian Muhammad ini masuk akal atau tidak ya, masuk akal atau tidak. Dan sekaligus juga sebetulnya Muslim bisa menilai ya dari nanti misteri, dari terbongkarnya misteri kebencian Muhammad terhadap anjing ini, nanti kita akan lihat apakah Muhammad ini benar-benar nabi atau hanya sekedar klaim omong kosong doang. Nah, ini makanya saya bilang tadi, ambil waktumu Muslim untuk mencatat ya, untuk mencatat. Dan bahkan kamu punya kesempatan ya, kalau kamu misalnya kamu mau membantah, saya sudah membagikan link, silakan kamu bergabung dan berdiskusi ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kamu perlu, kamu merasa oh ini tidak benar ini, maka Muslim silakan masuk ya di dalam room nanti. Tetapi sebelum itu saya mau memperkenalkan, saya bukan memperkenalkan, saya mau mengingatkan lagi bahwa sebetulnya saya bukan kurang kerjaan membahas-bahas hal ini ya. Ada dua hal yang memotivasi sekali lagi ya kepada orang mungkin baru pertama sekali datang di channel ini. Mungkin dia tidak terima kenapa sih Scott menghabiskan waktunya untuk bahas-bahas Islam. Kan gitu ya. Nah, saya mau kasih kamu dua alasan saya untuk kenapa saya membicarakan hal ini ya. Pertama, perhatikan apa yang dilakukan oleh polemikus-polemikus Muslim. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka menghabiskan waktu mereka untuk membahas kekristenan yang sama sekali sebetulnya itu hanya kerjaannya memelintir saja. Ya, ini saya satu contohnya, misalnya ini adalah channelnya salah satu channel yang sedang berkembang ini ya. Dan apa yang dikatakan misalnya di sini kainama macam-macam, bahkan Menacem Ali atau yang namanya aslinya itu sebetulnya Muhammad Ali ya. Misalnya ada dalam live stream mereka yang terakhir itu dibilang Ustadz Kainama ya, murtad karena melihat Haji Yesus di Ka'bah katanya. Sejak kapan Tuhan Yesus pernah berhaji ke Ka'bah, cobalah ya. Tapi kenapa orang ini begitu terang-terangnya untuk mengaburkan, melakukan pembodohan, melakukan uh, pemelintiran informasi-informasi ya. Saya juga saya tidak mengerti mengapa hal ini terjadi ya. Mengapa hal ini terjadi? Saya kurang paham ya. Saya kurang paham. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dan kemudian kalau kita ingat ya, misalnya beberapa video sebelumnya, ya, salah satunya misalnya video yang semalam ya, dia bilang sini, Ustadz Kainama, Paulus bersama 1.000 orang, ya, orang pelacur dalam pelayanannya dalam misi misionaris gitulah kira-kira ya. Kemudian macam-macam. Bapak Ibu bisa mengeceknya apa yang dilakukan oleh Kainama ini di jagat maya ini ya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah bahwa memang perlu untuk mengetahui lebih dalam tentang kehidupan Muhammad. Karena ada orang yang menganggap bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Oke. Dan kitab suci ini mengatakan bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi suri tauladan. Dia ini seorang suri tauladan, dan bukan hanya suri tauladan, dia juga mengklaim sebagai seorang nabi. Maka ada hal-hal yang perlu untuk dipelajari dari situ. Pertama, benarkah klaimnya bahwa dia adalah seorang nabi? Yang kedua, benarkah Muhammad ini adalah seorang suri tauladan? Nah, dari perilaku-perilaku ini nanti saya berharap semua orang bisa menilai, bisa mengambil keputusan untuk dirinya apakah memang keputusannya untuk mengikuti atau menolak Muhammad ya, ini benar-benar didasarkan dari informasi-informasi yang dia peroleh, informasi yang cukup untuk membantu dia membuat keputusan yang baik bagi hidupnya. Karena memilih atau tidak memilih Muhammad itu sebetulnya Bapak Ibu, itu
sangat menentukan kamu akan selamat atau tidak loh. Jangan jangan salah ya, jangan salah ya. Jadi ini adalah alasan-alasan yang menurut saya, mengapa memang kita perlu untuk merespon ya, merespon orang-orang ini. Jadi sekali lagi Muslim, saya bukan cari-cari masalah ya, saya hanya meresponi orang-orang ini yang tidak berhenti memfitnah, menghina, ajaran kekristenan dan keyakinan orang Kristen dan dengan mengatakan hal yang lain. Oke, mari kita bongkar sekalian perilaku Muhammad yang kamu klaim itu sebagai seorang nabi ya. Dan malam ini Bapak Ibu, malam ini berbicara tentang anjing ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat anjing di sini, ada berbagai macam anjing di dunia ini ya. Ada anjing hitam, ya, anjing putih, banyak lah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini anjing harus dibenci, saya nggak tahu lah ya. Saya merasa ini anjing perlu untuk dipelihara dan disayang ya. Lihatlah mukanya ini ya, lihatlah mukanya, unyu-unyu, lucu-lucu ya. Tapi bagi Muhammad, dibencinya coy. I have no idea. Kan gitu ya. Tapi inilah yang akan kita lihat ya. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita pelajari ya dengan judul Misteri Kebencian Muhammad Terhadap Anjing. Apa? Misteri Kebencian Muhammad Terhadap Anjing. Oke, jadi mari kita mulai ya. Anjing, ya, anjing sayangnya ya, menjadi kambing hitam. Nah, kenapa ini menjadi kambing hitam? Semua itu dimulai ketika orang kafir Mekah mengajukan 3 pertanyaan. Nah, ini sebetulnya ya. Jadi ini semacam summary lah ya dari materi kita malam ini ya. Jadi sebetulnya itu dimulai ya, ketika Muhammad itu ditanyakan 3 hal ya. Nah, kemudian ya ada orang-orang kafir Mekah yang mengajukan 3 pertanyaan kepada Muhammad sebagai ujian dan dia tidak dapat menjawab. Artinya apa? Muhammad nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu selama 15 hari berikutnya. Bayangkan, 15 hari. Dan dia membuat alasan bahwa Jibril tidak datang kepadanya dengan jawaban karena kehadiran seorang anak anjing di rumahnya. Ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu. Ya. Gara-gara dia tidak bisa menjawab pertanyaan orang, lalu dia cari-cari alasan, dia mengatakan, ya Jibril belum datang sama saya nggak dapat wahyu gara-gara ada anjing katanya. Wah ngeri nih, ya kan? Ya, terus apa lagi? Ini kalau kita baca misalnya di dalam catatan Imam Suyuti ya, makanya saya bilang tadi Muslim ini catat ya, catat semua informasi yang saya sampaikan ya. Saya tidak mau mengarang bebas. Ini apa yang disampaikan oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti mencatat hadis berikut dalam tafsir di bawah ya, yang terkait dengan surah 18 ayat 23 ya. Inilah tafsir Imam Suyuti terhadap ayat tadi itu ya. Dan dia tidak membuat pengecualian, maka Jibril tinggal bersamanya selama yang Allah kehendaki. Tidak mendatanginya. Lalu dia mendatanginya berkata, mereka bertanya kepada aku tentang hal-hal yang tidak aku ketahui, bayangkan ya. Jadi Muhammad mengaku bahwa dia tidak mengetahui hal-hal yang ditanyakan oleh orang-orang kafir tadi itu ya. Mereka bertanya kepada aku tentang hal-hal yang tidak aku ketahui, maka aku menjawabnya hingga menjadi sulit bagi saya. Jadi memang Muhammad kesulitan menjawab pertanyaan itu ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia berkata, apakah Anda tidak melihat kami tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar? Jadi ini Jibril mengatakan, kamu nggak sadar, kami kan nggak bisa masuk. Kamu nggak tahu kalau kamu nggak bisa masuk ke dalam rumah, ke dalam sebuah rumah kalau ada gambar atau anjing gitu ya. Dan ada anak anjing di rumah dan saya mengungkapkannya. Ya, kemudian dan jangan katakan apapun yang akan saya lakukan besok kecuali yang Tuhan kehendaki dan ingatlah Tuhanmu jika ini berhubungan dengan ayat yang tadi itu ya. Nah, mungkin milikku Tuhan akan membimbing saya lebih dekat dari ini ke kebenaran. Siapa yang tahu apa yang Anda minta, saya akan datang sebelum besok dan apa yang disebutkan diungkapkan oleh para penghuni gua yang terungkap ya. Jadi pada intinya Muhammad mencari-cari jawaban, menunggu-nunggu jawabannya sampai 15 hari. Jibril katanya dia nggak datang-datang karena ada anak anjing ya. Kemudian ini ada Ibnu Mudir ya, meriwayatkan dari Mujahid bahwa orang-orang kafir Quraisy berkumpul dan mereka berkata kepada Muhammad, kamu telah menyimpang dari agama nenek moyang kami. Dari mana kamu mendapatkan agama baru ini? Jadi sebetulnya ya Islam ini dipertanyakan ya, ditanya semua ini aneh-aneh aja ini katanya. Muhammad menjawab agama ini dari Rahman.
Agama ini dari Rehman. Saya nggak tahu apa ini Rehman ini, nggak tahu saya. Ya. Terus dibilang ya, orang Quraisy berkata, kami tidak mengenal Rehman lain kecuali yang dari Yaman, katanya. Kaum Quraisy menganggap Musailamah Kadzab darinya yang merupakan orang lain yang mengklaim kenabian palsu di era Muhammad dan yang juga mengklaim agama barunya dari Al-Rahman, yaitu Tuhan. Kemudian Quraisy menulis kepada orang Yahudi bahwa telah muncul seorang di antara mereka yang mengaku sebagai seorang nabi dan dia telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Orang Yahudi menjawab, tanyakan padanya 3 pertanyaan tentang Ashabul Kahfi, ya, orang-orang yang di gua, Zulkarnain dan Ruh, ya. Nah, jadi ini orang-orang kafir ini bertanya-tanya kepadamu. Jadi kronologinya begini, orang-orang kafir tanya sama Muhammad, dia nggak tahu. Terus dibilang orang-orang kafir inilah kan, ini dari mana lah kau dapat ide agamamu ini Muhammad, katanya kan. Terus Muhammad bilang, oh dari Rehman, katanya ya. Nah, terus dibilang, kami taunya Rehman, ya. Tapi nggak kayak gitu, katanya. Terus kemudian orang-orang kafir ini memberitahukan sama orang Yahudi, ya. Dia bilang sama orang Yahudi, kami menemukan ada orang ngaku-ngaku nabi, katanya ya. Terus orang Yahudi bilang, oke, tanyakan dia 3 hal coy, gitu ya. Nah, 3 hal itu apa? Ya, 3 hal itu tentang orang-orang yang di dalam gua, tentang Ashabul Kahfi, ya, 7 Sleeper lah ya. Kemudian masalah Zulkarnain dan tentang Ruh, ya. Ya. Jika dia benar-benar, nah ini dia, jika dia benar-benar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka dia dari Rahman yang adalah Tuhan. Tapi jika Rahman berasal dari Yaman, maka dia tidak akan bisa menjawab mereka. Nah, lihat ini ya. Jadi orang Yahudi bilang ya, kalau dia bisa menjawab itu, ya mungkinlah dia dari Tuhan ya. Tapi kalau dia nggak bisa menjawab, ya jangan-jangan memang informasi yang didapat oleh Muhammad ini dari Yemennya ini ya, dari Yaman ya. Terus apa yang dilakukan oleh orang Quraisy itu? Orang Quraisy menjadi senang ya karenanya, dan mereka berkata kepada Muhammad, jika kamu telah meninggalkan agama nenek moyang kami, beritahu kami tentang Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan Ruh ya. Muhammad berkata kepada mereka, datanglah kepadaku besok ya, dan aku akan menjawab ya. Tapi apa yang terjadi? Tapi Muhammad lupa mengatakan insya Allah. Itu dia coy. Makanya Muslim, kalau kamu datang ke channel ini, kamu harus, misalnya kamu mau bergabung di dalam diskusi, maka jangan lupa untuk mengucapkan insya Allah coy. Karena nanti saya ada pertanyaan-pertanyaan, nanti lupa kamu mengatakan insya Allah, bisa kamu bernasib seperti Muhammad coy ya. Jadi kalau kamu mau datang ke sini mau membantah saya, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Jadi Muhammad ternyata lupa mengucapkan insya Allah coy ya. Dan kemudian apa ya, Jibril datang ke dia setelah 15 hari ya. Muhammad janji besok, rupanya Jibril nggak datang, dia baru datang 2 minggu coy. Ya, Muhammad pun pusing dia ya, marah dia ya, ngamuk-ngamuk dia sama Jibril ya. Dia bilang sebenarnya, Muhammad berkata kepada Jibril, orang Quraisy datang kepadaku dan mereka bertanya kepadaku tentang sesuatu sebagai ujian kenabianku yang aku tidak tahu, katanya. Jadi Muhammad nggak tahu dia coy ya. Jadi saya berada dalam keadaan yang sangat sulit periode ini. Loh ini ya, kok diulang-ulang semua ya. Nah, Jibril menjawab, Quraisy mendatangi saya dan mereka bertanya tentang sesuatu, bla 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 ya. Jibril menjawab, apakah kamu tidak melihat kami, malaikat tidak memasuki rumah? Ya, apakah kamu tidak melihat kami, malaikat tidak memasuki rumah yang ada anjing atau gambarnya, dan ada seekor anak anjing di rumahmu, katanya gitu. Jadi ternyata Jibril takut sama anak anjing. Ya, bayangkan ya. Coba dulu ya, sejenaklah dulu Muslim berpikir mengenai hal ini ya. Yang mengutus Jibril ini kan Allah SWT, ya enggak? Terus ketika Allah SWT mengutus Jibril, adalah anak anjing di rumahnya Muhammad. Berarti wahyu Allah SWT bisa dihalangi oleh kehadiran seekor anak anjing. Muslim tahu nggak implikasinya hal semacam ini? Artinya firman Allahmu itu bisa dihalangi oleh kehadiran seorang atau seekor anak anjing, seorang pula. Jadi firman Allah, wahyu Allah yang harusnya dibawa oleh Jibril itu dihalangi oleh keberadaan seekor anak anjing. Coba dulu bayangkan itu sejenak ya.
ini masuk akal atau enggak, ya. Ini benar-benar sesuatu yang masuk akal atau tidak, ya. Nah, ya silakan kamu pikir-pikir, ini masuk akalmu atau tidak, ya. Tapi kita bagi orang-orang normal seperti kita, seperti saya, ya saya berpikir ini aneh-aneh, ya. Firman Tuhan kok dihalang-halangi oleh anjing, ya. Nah, setelah itu terungkap, ya, dan jangan menyanyikan tentang mereka yang dari salah satu dari mereka, dan jangan sekali-kali mengatakan sesuatu sesungguhnya aku akan lakukan besok, kecuali ya dengan mengucapkan insya Allah, ya. Ini yang ada di dalam surah 18 ayat 22 sampai 24 tadi itu, ya. Ini juga ada bisa ditemukan di dalam Sahih Bukhari, ya, hadis 3227, ya. Diuriatkan oleh ayah Salim. Suatu kali Jibril, ya, suatu kali Jibril berjanji kepada Nabi bahwa dia akan mengunjunginya, tapi Jibril tidak datang dan kemudian dia berkata, kami malaikat tidak memasuki rumah yang berisi gambar atau anjing, ya. Nah, inilah situasi, ya. Inilah situasi yang terjadi sebenarnya, ya. Sebetulnya apa yang terjadi, ya? Situasi tersebut adalah pertama, Muhammad tidak tahu apa-apa tentang 3 pertanyaan itu, ya, seperti yang kita baca tadi itu, ya. Juga tidak pernah berhubungan dengan Tuhan dan atau malaikat manapun. Dari mana kita tahu itu? Coba, ya. Oleh karena itu Muhammad mulai bertanya kepada orang lain tentang mereka, dan butuh waktu 15 hari bagi Muhammad untuk mengumpulkan informasi, ya. Dan kemudian dia membuat alasan bahwa dia tidak dapat menjawab pertanyaan pada hari berikutnya seperti yang dia janjikan, sementara dia lupa mengatakan insya Allah, sehingga seekor anak anjing masuk ke rumahnya dan Jibril tidak dapat masuki rumah tersebut dan datang kepadanya dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Namun alasan ini tidak dapat diterima, ya. Kenapa? Pertama, ya, Muhammad memang keluar rumah juga selama 15 hari itu untuk buang hajat dan sholat di masjid. Mengapa Jibril tidak datang kepadanya di sana? Oke, Muslim bisa nggak paham ini, ya? Jadi Muhammad tidak mungkin lah dia di 15 hari itu dia cuma tiduran di rumah, ya. Nggak mungkin. Kan Muhammad punya istri banyak, ya. Ya, di dalam 15 hari itu kan dia kan ada jadwal untuk menggilir istrinya. Memangnya setiap rumah istrinya itu punya anak anjing? Kan enggak. Kan enggak. Lagian kan Muhammad kan pastilah dia sholat. Dia pergi ke masjid. Dia pergi buang hajat. Dia pergi kemana aja. Pokoknya dia keluar dari rumah lah. Apakah Jibril nggak bisa datang? Jadi ini makanya saya bilang tadi. Muslim, berpikirlah tentang hal-hal semacam ini. Makanya saya bilang tadi. Tentang Muhammad itu uh, melarang misalnya untuk memelihara anjing hitam, ya, mengatakan bahwa anjing adalah seekor binatang yang haram dan bla bla bla. Itu adalah sebuah informasi-informasi yang umum, tapi latar belakang kenapa hal ini terjadi, inilah yang paling penting, ya. Jadi perhatikan, ya, Muhammad memang keluar rumah juga selama 15 hari itu. Tidak mungkin enggak lah. Pastilah dia buang hajat, ya, BAB, ya, istrinya Saudah aja kan diketahui dia akan BAB sembarangan tuh. Gara-gara itu, ya, si Umar kan negur si Saudah. Saudah, kami melihatmu, katanya kan. Lalu turunlah ayat hijab kan gitu. Ayat hijab kan gara-gara Saudah ketahuan BAB di BAB sembarangan. Tidak bisa diterima alasan mengatakan, oh, Jibril nggak datang sama saya selama 15 hari, ya. Kedua, apa? Kedua, bagaimana kesucian malaikat agung seperti Jibril tidak mampu mengatasi kenajisan seekor anak anjing kecil? Nah, ini yang saya bilang tadi. Bayangkan nih sejenak Muslim, ya. Ini yang mengutus Jibril ini Allah SWT, coy. Jadi wahyu itu gagal oleh kehadiran seekor anak anjing? Nah, ini silakan berpikir, ya. Silakan berpikir keras mengenai hal ini. Makanya saya bilang tadi, kalaupun kamu mau masuk nanti untuk diskusi, jangan lupa mengucapkan insya Allah kepada saya, ya. Karena kenapa? Saya akan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang baik bagimu. Nanti kalau kamu nggak bisa menjawabnya, nanti kamu bernasib sama dengan Muhammad, ya. Nggak tahu, nunggu 15 hari dulu, ya. Nanti kamu beralasan Jibril nggak datang pula samamu. Nah. Berikutnya apa? Dan bagaimana kesucian Muhammad sendiri tidak mampu mengatasi kenajisan seekor anak anjing kecil, ya kan? Jadi hanya gara-gara anak anjing kecil, lalu Muhammad jadi najis kah? Atau ruangannya Muhammad jadi najis kah? Come on, bumi ini juga anjing di mana-mana, babi di mana-mana, ya kan? Sekalian aja nggak usah tinggal di bumi. Coba, ya, makanya saya bilang, ya, ketika Muslim menggunakan jawaban-jawaban dengan mengajukan argumen-argumen yang tadi itu, ini, ya,
Ini yang harus mereka hadapi ya. Berikutnya apa? Bagaimana dengan dua malaikat ya, kiraman katibin yang duduk di pundak setiap orang dan mencatat perbuatan baik buruk mereka menurut Islam. Nah ini, kalau Bapak Ibu bisa membaca mengenai kiraman katibin ini ya, itu nanti akan kita bahas ya. Jadi di dalam Islam ini mereka percaya coy ya, ya setiap orang itu ada dua malaikat yang mencatat ya. Ya, ada yang mencatat perbuatannya ya. Dia itu kedua malaikat ini duduk di pundak setiap orang muslim coy. Jadi dicatat semua. Jadi gara-gara ada anjing, apakah malaikat kiriman dan katibin ini juga diusir keluar rumah melalui anjing dan seorang bebas berbuat dosa di dalam rumah dan tidak ada yang mencatatnya? Jadi makanya sekali lagi ya, ini semakin ngawur saja argumen-argumen Muslim ataupun argumen Muhammad yang mengatakan bahwa Jibril nggak datang ke gua gara-gara ada anak anjing di rumah. Oke? Nah, terus dibilangnya, dan jika anjing benar-benar tidak suci, mengapa orang-orang gua membawa seekor anjing bersama mereka? Kita sudah tahu ini bagaimana orang-orang gua, artinya orang-orang yang berada di dalam gua menurut kisah Seven Sleeper ya. Peniru-peniru di dalam gua itu kan mereka bersama dengan anjing. Bagaimana mereka bagaimana mereka tidak suci? Gak juga, justru pada saat itu Tuhan melindungi mereka. Ini setidaknya menurut kisah Seven Sleeper itu kan, Tuhan melindungi penidur-penidur gua itu atau Seven Sleeper itu, dan di sana ada anjing ya, dan Muhammad mengatakannya demikian ya. Bahkan Muhammad juga mengatakan ada seekor anjing ya. Jadi kalau dalam peristiwa Muhammad, kenapa anjing dikira najis sekali sih? Ya. Nah, jadi apa yang bisa kita tarik ya? Tarik informasi dari situ. Dengan kata sederhana sebetulnya ya, Muhammad menggunakan anak anjing itu sebagai kambing hitam atas ketidakmampuannya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu keesok harinya ya. Karena Muhammad nggak tahu jawabannya, makanya dia cari-cari alasan ya. Sampai 15 hari, bayangkan coba. Bayangkan itu. Bayangkan ya. Nah, ini ada ditanya oleh Pak Nasi Goreng ya. Ada berapa anjing di kisah Seven Sleeper? Nah, Muhammad pun, jangankan Muhammad ya, Allah SWT kan nggak tahu ya. Allah SWT kan ditanya ya, sampai ada perdebatan. Dan Allah SWT bilang, nggak usah kita tanya-katanya ya. Nggak usah kita tanya. Nah, gitu. Ya, ditanya jumlahnya, Allah SWT bilang, nggak usah tanya. Mau bilang apa? Jangan protes lagi coy. Nanti dikutuk jadi kera gimana? Hah? Mau? Nah, itu dia. Nah, dibilang nanti, kamu nanya ya. Kamu nanya. Hah? Oke, kita lanjut ya. Nah, jawaban Muhammad atas 3 pertanyaan itu setelah mengumpulkan beberapa informasi yang tidak lengkap dari orang-orang. Nah, ini semakin menarik ya. Ini semakin menarik ketika Muhammad memberitahukan hasil pertanyaan atau memberitahukan jawaban dari pertanyaan orang-orang Yahudi tadi yang disampaikan oleh orang Quraisy ya. Muhammad meminta informasi kepada orang-orang tentang 3 pertanyaan itu. Setelah 15 hari dia mendapatkan jawabannya. Namun demikian, jawabannya masih sangat kabur alias tidak jelas ya, di mana banyak alasan dibuat untuk tidak menjawab dengan jelas dan benar. Lihat, perhatikan jawabannya ya. Mari kita lihat jawabannya ya. 1. Orang-orang gua atau Ashabul Kahfi atau Seven Sleeper ya. Muhammad gagal total dalam menyebutkan jumlah mereka ya, jumlah mereka itu. Ini bisa kita lihat di dalam surat 18 ayat 22 misalnya ya. Ini misalnya 18 ayat 22 ini ya. Dikatakan di sini apa? Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya ya. Jadi bahkan Allah SWT menghitung anjing juga adalah yang keempat ya. Ya, itulah ya. Terus Allah SWT bilang ya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya sebagai terkaan terhadap orang yang gaib. Ya, mengatakan ya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ya, Allahu alam lah ya, Allahu alam ya. Jadi Allah bilang ya itu cuma gua yang tahu, nggak usah tanya. Ya. Tidak ada orang yang mengetahui ya, nggak ada yang tahu katanya. Karena itu janganlah kamu bertengkar tentang hal mereka ya. Jadi Muhammad nggak usah kau kasih tahu ya, nggak usah kepedulikan lah ya. Kalau mereka tak tanya nggak usah jawab katanya. Kecuali pertengahan lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ya, jadi bayangkan Allah hanya mengatakan, aduh, cuma Tuhan aja yang tahu itu, gua aja yang tahu. Kalau mereka tanya nggak usah kamu jawab. Itulah kira-kira yang
secara tersirat kita bisa lihat bagaimana jawaban Muhammad terhadap pertanyaan orang Yahudi tadi itu ya. Ya. Jadi apa yang terjadi ya? Hanya sedikit dibilangnya, hanya sedikit yang tahu jumlah mereka yang sebenarnya. Coba ya. Nah, jadi jangan mempermasalahkan jumlah mereka, tetapi berpeganglah pada apa yang nyata. Jadi intinya bahwa Muhammad ya, Muhammad gagal total dalam menyebutkan jumlah pasti penduduk gua tersebut ya, yang ada di dalam kisah Seven Sleeper itu. Nah, di satu sisi Muhammad mengklaim bahwa Allahnya mengetahui jumlah mereka dengan tepat, tetapi di sisi lain Allah tidak memberitahu persis jumlah mereka. Mengapa? Itu yang makanya saya bilang tadi ya. Allah SWT hanya bilang, itu urusan gua ya. Nah, kerugian apa yang terjadi jika Allah memberitahu jumlah pasti penduduk gua itu atau penghuni gua yang ada di dalam kisah itu? Ya kan? Alasan tepatnya adalah Muhammad mengajukan pertanyaan ini kepada orang yang berbeda-beda. Catat ini Muslim. Catat ini Muslim ya. Jadi alasan tepatnya adalah Muhammad mengajukan pertanyaan ini kepada orang-orang yang berbeda selama 15 hari itu dan mendapat jawaban yang bertentangan. Ya, bertentangan tentang jumlah mereka, dan itu bisa kita lihat tadi di dalam surah Al-Kahf ya. Surah Al-Kahf ini yang ayat 22 ini tadi ya. Jadi Muhammad mendapatkan informasi ternyata jumlah mereka itu berbeda-beda. Jadi makanya Muhammad pun bingung. Ini sebetulnya jumlah mereka itu berapa sih ya? Beberapa mengatakan kepadanya bahwa mereka berjumlah 7, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3. Jadi pada akhirnya Muhammad dan apa yang dia sebut yang disebut Allah gagal sebelumnya untuk menjawab pertanyaan yang tepat, yaitu berapa jumlah mereka. Oke. Nah, jadi Muhammad menolak sama sekali untuk menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan kepada orang Mekah bahwa dia tidak bisa menyebutkan jumlah mereka dengan tepat, sementara Allahnya telah melarang dia untuk berselisih tentang jumlah mereka, dan dia Muhammad harus berpegang hanya pada apa yang terbukti, yaitu orang-orang dari gua memang ada. Nah, begitu ya. Jadi dia nggak bisa menjawab ya. Jadi pertanyaan yang pertama Muhammad gagal. Ya. Pertanyaan yang pertama Muhammad gagal. Oke. Nah, pertanyaan berikut. Ya. Pertanyaan berikut. Ya. Jadi Muhammad menolak sama sekali untuk menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan kepada orang Mekah bahwa dia tidak menyebutkan jumlah mereka. Sebenarnya kejadian orang-orang gua itu hanyalah dongeng. Catat ini Muslim. Muslim catat ini. Sebenarnya kejadian orang gua itu hanyalah dongeng belaka, tapi Muhammad menganggapnya sebagai kejadian nyata. Oke. Jadi itu hanya dongeng. Oke. Nah, ini coba lihat catatan Linda Kellis di sini ya. Ini ada linknya nanti kalau Muslim mau mendapatkan catatannya. Ini saya akan bagikan ya. Oke. Saya nggak tahu apakah itu bisa dibuka nanti ya di situ. Saya nggak tahu. Tapi silahkan membukanya ya. Kalau nggak bisa dibuka di Indo pakai VPN lah ya. Apa yang dicatat oleh Linda Kelly ya? Hadis memberitahu kita bahwa malaikat tidak akan memasuki ruangan di mana ada seekor anjing. Itu berarti bahwa selama 309 tahun para penidur, yaitu orang-orang gua yang sedang tidur di dalam gua itu, berada di dalam gua, tidak ada malaikat yang pernah masuk. Namun Tuhan berkata, kami mengubah mereka. Penggunaan kami jelas menunjukkan partisipasi malaikat. Sama sekali tidak ada alasan untuk menyebut anjing sebagai bagian dari cerita ini, kecuali untuk memperjelas kepada generasi mendatang bahwa anjing diizinkan untuk hidup di antara manusia, tepat di tengah-tengah mereka. Dan surah Al-Kahf tadi itu yang ayat 22 dengan jelas menunjukkan bahwa anjing itu dihitung bersama dengan orang-orang beriman ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tanah ya? Ya, tanah ya. Apa masalah dengan yang tanah tadi ya? Coba perhatikan ya, apa yang disebutkan di dalam surah Al-Kahf mulai dari ayat 83 sampai 88. Dan mereka bertanya kepada Hai Muhammad tentang Zulkarnain. Ini sebetulnya Zulkarnain ya, tentang Zulkarnain ya. Ini ada pertanyaan yang kedua ya, bukan tanah ya. Terjemahan bebas ini jadinya kacau. Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain, katakanlah ya. Jadi Allah SWT bilang sama Muhammad ya, katakan mulai Muhammad, bilang sama mereka Muhammad, aku akan membacakan kepadamu tentang dia sebuah laporan katanya ya. Kami memberi, coba kita lihat ya di dalam surah 18, 83, 88. Coba kita lihat ya. 83,
Ini ya. Mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut. Nah, di dalam laut yang berlumpur hitam. Ini sains Allah ini, coy. Ya kan? Ya, tadi udah gagal bahwa yang diceritakannya itu dongeng, ini juga makin gagal ini Muhammad ini menjawab pertanyaan ini. Dia bahkan mengklaim sesuatu yang tidak benar ya. Sejak kapan itu matahari masuk di dalam lumpur hitam, coy, masuk dalam laut ya, masuk di dalam laut yang berlumpur hitam. Makin kacau. Ya, makin kacau ya. Nah, ini menarik ini apa yang disampaikan oleh Pak WA ya. Anjing dimusuhi, sayap lalat ditelan. Suka-suka mereka lah, Pak. Ya, ini 88. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, ya, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh membuat kebaikan terhadap mereka." Ya. 87 berkatalah Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tiada terahnya. 88. Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai alasan dan kami akan titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Nah, apa masalah di sini? Apa masalah dengan kisah ini? Pertama, memang ya secara sains itu nggak betul ya, udah jelas salah. Nah, itu makanya saya bilang Muslim catat ya, informasi yang kita sampaikan tadi itu bahwa tidak benar ya, tidak benar bahwa matahari itu masuk ke dalam laut ya, terbenam di dalam lumpur hitam. Itu menunjukkan sebetulnya Tuhanmu itu, apakah Tuhanmu maha tahu atau sebetulnya bukan Tuhan ya? Kok bisa pula dia salah semacam itu ya? Coba perhatikan ini, di sini Muhammad sekali lagi gagal menjawab pertanyaan yang sebenarnya, yaitu siapa tokoh sebenarnya di balik Zulkarnain. Dan jawaban yang tidak jelas dari Quran atau Muhammad ini membuat umat Islam berada dalam siklus kebingungan yang tak berkesudahan ya. Sampai sekarang sebetulnya ya, ketika kita bertanya tentang kisah ini kepada Muhammad atau kepada Muslim ya, nggak ada jawaban hingga hari ini, hingga saat ini ya. Coba bayangkan ya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hishaq. Ibnu Hishaq mengatakan bahwa Zulkarnain berasal dari Mesir. Coba ya. Jadi para ulama-ulama Islam pun mereka bingung, apalagi umatnya ya. Nah, Ibnu Hishaq ini adalah seorang penulis ya, seorang sejarawan yang menulis biografi Muhammad ya. Bukunya itu yang terkenal itu adalah Sirah Nabawiyah ya, Sirah Nabawiyah. Nah, Ibnu Hishaq mengatakan bahwa Zulkarnain itu berasal dari Mesir. Ya, Ibnu Hishaq. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung. Coba ngeri nih enggak? Ya, jadi Ibnu Hishaq ini adalah gurunya Ibnu Hisham ya. Nah, Ibnu Hisham mengatakan bahwa Zulkarnain itu Alexander Agung yang membangun kota Athena ya. Nah, kemudian apa? Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Zulkarnain, maka dia menjawab bahwa dia adalah seorang yang saleh dan dia bertanduk dan dua sehingga dia dikenal sebagai Zulkarnain, artinya orang yang bertanduk dua. Semua pernyataan yang kontradiktif ini hanya membuktikan bahwa tidak ada yang mengambil manfaat dari ayat ini tentang pertanyaan siapa tokoh sebenarnya di balik Zulkarnain. Artinya Muslim, para ulama-ulama Islam, cendekiawan Muslim pun mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu, bingung mereka. Ini apa ini sebetulnya? Apalagi banyak sekali kesalahan ilmiah dalam kisah Zulkarnain ya. Misalnya apa? Quran mengklaim bahwa matahari terbenam ke dalam mata air yang gelap ya, dalam laut ya. Itu yang kita baca tadi itu ya. Matahari, Allah SWT mengatakan matahari terbenam dalam laut ya, yang berlumpur hitam katanya. Maka itu adalah kesalahan ilmiah yang sangat besar ya. Terlebih lagi, saat ini ilmu pengetahuan telah memungkinkan untuk mencari seluruh planet bumi. Namun tidak ada yang pernah menemukan tembok yang dibuat oleh Zulkarnain maupun bangsa Yajud dan Majud yang jumlahnya sangat banyak sehingga melebihi jumlah penduduk di planet bumi ini. Nah, Yasser Qadhi ini seorang ilmuwan ya, seorang ilmuwan Muslim ya, kalau nggak salah dia seorang dosen di University of Yale ya. Saya nggak tahu apakah dia dosen di sana atau dia tamat dari sana. Tapi dia ini adalah seorang ilmuwan Muslim ya. Ketika dia membaca tentang kisah Yajud dan Majud ini, dia mengatakan bahwa saya tidak percaya kisah ini. Kalau kamu percaya silahkan katanya. Ya, Muslim bisa mencari videonya itu di YouTube ya.
cari aja namanya Yasser Qadi. Dia nggak percaya kisah Ya'juj Ma'juj ini. Dan kemudian ketika kita tanya ya kepada Muslim, saya masih ingat ada perdebatan antara Pak Emen dan Farhan ya, Farhan. Farhan mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu bahkan dia hubungkan dengan tembok besar Cina ya, kalau nggak salah ya. Ya begitulah ya, karena ini semua ngawur semua, jadi semua dihubungkan ya. Nah, kita membutuhkan artikel rinci terpisah tentang kesalahan ilmiah ini dalam kisah Al-Quran Zulkarnain. Nah, itu memang memiliki, nanti kita akan bahas di suatu hari ya, kita akan membahas hal itu ya. Nah, pertanyaan yang ketiga ya, tentang ruh ya, tentang roh. Nah, dan jawaban yang ketiga lebih kabur dari dua jawaban yang pertama. Bayangkan ya, ketika ditanya tentang apa tadi? Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, Muhammad gagal total ya. Pertanyaan yang kedua, Muhammad juga dia gagal total. Kenapa dia gagal total? Karena dia membicarakan tentang hal-hal yang tidak masuk akal ya, dan bahkan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Padahal harusnya Allah SWT itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Gagal total. Makanya sekarang banyak sekali Muslim yang menolak ya, banyak sekali Muslim yang menolak hasil-hasil penelitian ilmiah ya. Karena kenapa? Ini sulit untuk bisa diterima. Bagaimana mungkin Allah SWT mengatakan matahari terbenam ke dalam laut yang berlumpur hitam. Nah, banyak Muslim mengatakan itu terlihat seolah-olah katanya ya. Banyak Muslim mengatakan demikian ya, untuk membela pernyataan ini dalam Al-Quran. Tetapi itu tidak membantu sama sekali ya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran mencatat dengan sangat jelas bahwa Zulkarnain melihatnya ya. Oke. Nah, itulah yang terjadi ya. Sebenarnya Muhammad menolak menjawab pertanyaan ketiga ini dengan bersembunyi di balik alasan bahwa hanya sedikit yang diberitahukan kepada manusia tentang roh. Nah, apa yang kita pelajari dari tiga jawaban ini? Ya. Dari tiga jawaban ini kita bisa mengetahui bahwa Muhammad tidak menjawab tiga pertanyaan itu, tapi dia sebenarnya menghindar tiga pertanyaan itu. Ya. Jadi Muslim, sekalipun Muhammad itu dibela oleh Allah SWT, memiliki Tuhan Allah SWT, bahkan juga Jibril ya sebagai pembelanya ya, seperti yang dia, kalau kita baca di dalam surah Tahrim ya, surah 66 mulai dari ayat 1 sampai 6 itu dikatakan bahwa dalam urusan dia bermasalah dengan istrinya, dibilang Muhammad mengklaim bahwa Allah membelanya, Jibril membelanya, orang-orang mukmin membelanya. Tapi dalam hal ini, misalnya ketika dia ditanya tiga pertanyaan ini, gak jelas ya. Ya, dia justru hanya berusaha untuk menghindar, mengatakan bahwa ini Jibril nggak datang-datang selama 15 hari, mengatakan alasannya karena ada anak anjing lah, ya makanya Jibril nggak datang lah, semualah dipakai alasan ya, semua dipakai alasan, oke? Dan akibatnya apa ya? Tidak seorang pun dari suku Quraisy menganggap Muhammad lulus ujian itu, dan tidak seorang pun dari mereka menerima Islam pada masa itu ya. Tapi kemudian kan Muhammad kan semakin kuat ya, maka terjadilah pemaksaan kan gitu ya. Nah, terus apa lagi? Ini yang saya bilang tadi, ini yang paling problematik ya. Ini yang paling problematik. Kenapa? Allahnya Muhammad tidak tahu tentang terengah-engahnya anjing ya. Ya. Apa maksudnya ini ya? Setelah kejadian ujian Muhammad, dia terus menghadirkan anjing-anjing dalam sorotan buruk ya. Kenapa? Ya. Mungkin Muhammad ya, mencoba untuk terus mengatakan, memberi kesan bahwa anjing ini membawa situasi buruk ya. Maka dia terus menjadikan anjing-anjing itu sebagai kambing hitam. Coba bayangkan ya, coba perhatikan apa yang ada di dalam surah 7 ya, surah Al-Quran surah 7 ayat 176 dikatakan di sini ya. Jadi contohnya seperti anjing ya. Coba kita lihat dulu ya. 7176 Al-Araf ya, 176 ya. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia, menurunkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing ya. Maka perumpamannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perempuan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi Muhammad selalu menjadikan anjing-anjing ini sebagai sesuatu
em, mengasosiasikan anjing-anjing ini kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada dia, tidak taat kepada ayat Al-Quran gitu ya. Ini dia asosiasikan, mulai dia asosiasikan orang-orang semacam itu dengan anjing ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Apa hubungan terengahnya anjing dengan menerima atau menolak pesan? Allahnya Muhammad bahkan tidak tahu bahwa terengah-engah adalah proses alami yang dilakukan anjing untuk mendinginkan tubuh mereka melalui penguapan. Nah, terengah-engah itu adalah yang ini tadi, yang menjulurkan lidahnya ya. Ya, kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu memberikannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Padahal Muhammad tidak tahu bahwa sebetulnya anjing itu sedang terengah-engah itu untuk mendinginkan badannya ya, mendinginkan tubuh mereka melalui penguapan. Itu sama seperti kita manusia mendinginkan tubuh kita melalui keringat ya. Nah, tapi apakah keringat kita berarti kita menolak pesan itu? Jika tidak, bagaimana anjing terengah-engah dapat diklaim sebagai menolak pesan? Ini adalah contoh yang sangat buruk dan sepenuhnya salah, yang tidak dapat diharapkan dari entitas ilahi yang maha bijaksana ya. Perintah untuk membunuh semua anjing di Madinah. Nah, bukan hanya itu ya, semakin menjadi-jadi ya. Jadi selain mengkambing hitamkan anjing, kemudian menyamanyamakan orang yang tidak taat dengan anjing ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Bahkan sampai ada perintah untuk membunuh semua anjing di Madinah. Ngeri nggak ini? Ngeri lah ya. Ngeri. Ya, setelah datang ke Madinah, situasinya seperti ini. Ini yang terjadi. Muhammad telah menyatakan bahwa anjing tidak suci, tidak boleh dipelihara di dalam rumah sebagai hewan peliharaan. Dan jika tidak, maka doa tidak akan diterima. Coba. Ya. Jadi semakin menjadi-jadi ya, semakin menjadi-jadi. Tapi orang-orang gurun menyukai anjing mereka. Pekerjaan mereka adalah beternak, dan anjing sangat penting bagi mereka. Ada anjing berkeliaran di Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah juga tahu tentang kejadian itu. Bagaimana Muhammad mengajukan alasan anak anjing itu di rumah selama 15 hari penundaan Jibril terkait turunnya wahyu. Tapi pada saat yang sama, mereka menyaksikan Muslim Madinah, suku Aus dan Khizrah memelihara anjing di dekat mereka. Ya, jadi ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi. Oke. Nah, apa selanjutnya? Tampaknya Muhammad marah dengan perilaku suku Muslim Aus dan Khizrah ini, di mana mereka memelihara anjing mereka di dekat mereka. Meskipun dia telah memerintahkan dengan jelas untuk mengusir mereka dari rumah, mungkin itulah alasan mengapa Muhammad akhirnya memerintahkan untuk membunuh semua anjing. Ya, inilah makanya saya bilang tadi, sesuai dengan topik kita hari ini ya, ya, misteri kebencian Muhammad terhadap anjing ya, sampai keluar perintah coy untuk membunuh semua anjing. Hanya gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa dia menjawab pertanyaan. Jadi kalau kamu ketemu Muslim, ya, tanya sama mereka, kenapa lah Muhammad begitu marah membunuh semua anjing hanya gara-gara dia nggak bisa menjawab pertanyaan orang Yahudi, ya, yang disampaikan oleh Quraisy. Tapi katanya dia itu adalah nabi, katanya, diklaim coy. Tapi gara-gara nggak bisa dia jawab, kambing hitamkan anjing. Coba, gimana itu Muslim? Tapi nanti kalau Muslim datang ke room, ya jangan lupa ucapkan insya Allah, oke? Dan juga ya jangan lupa untuk menggosok gigi. Oke? Lanjut ya. Warna drama manusia dalam wahyu tentang pembunuhan anjing ya. Nah, hukum syariat tentang pembunuhan anjing mengalami 4 tahap ya. Nah, tahap pertama apa? Muhammad pertama-tama memerintahkan untuk membunuh semua anjing terlepas dari penggunaan dan warna mereka. Tahap kedua, tetapi ketika orang-orang memprotes pembunuhan anjing mereka, nah lihat tadi ya, selalu ingat bahwa anjing itu sebetulnya anjing-anjing itu sangat membantu manusia ya, terutama dalam beternak ya, untuk menjaga ternak mereka ya. Tapi apa yang terjadi tahap kedua ini? Ketika orang-orang memprotes pembunuhan anjing mereka, maka perintah ilahi yaitu Muhammad mundur dari posisi semula dan membiarkan anjing-anjing itu untuk berburu dan melindungi ternak, tetapi untuk membunuh semua anjing lainnya. Jadi tahap keduanya adalah kalau anjing-anjing digunakan untuk beternak, Muhammad oke, katanya, nggak apa-apa, nggak usah dibunuh katanya ya. Jadi berubahlah kan, berubah. Terus tahap ketiga apa? Tetapi orang-orang yang malah memprotesnya dan perintah ilahi yang Muhammad semakin mundur dan membatalkan pembunuhan anjing lain juga, kecuali yang berwarna hitam. Jadi
orang lain itu pun mereka masih protes ya. Kenapa? Karena memang anjing masih berguna sama mereka ya. Maka Muhammad bilang, oke, kalau gitu nggak usah bunuh semua anjing, tapi hanya yang anjing berwarna hitam. Alasannya apa? Alasannya apa? Karena Muhammad bilang bahwa anjing hitam itu adalah setan katanya. Anjing hitam adalah setan, coy. Ini ya, perintah ilahi kali ini juga menyatakan semua anjing hitam adalah setan. Itulah alasannya katanya. Ya, itulah alasannya katanya. Kalau kamu ketawanya kecil saja ya. Kalau kamu mengatakan anjing hitam yang ada di depannya kayak nama ini adalah setan, saya nggak tahu lah ya. Berarti setan udah banyak kali ini di rumah-rumah orang, coy. Oke, apa yang terjadi selanjutnya ya? Tahap keempat. Tetapi orang-orang bahkan memprotes pembunuhan anjing hitam mereka. Ya. Dan dengan demikian perintah ilahi yaitu Muhammad semakin mundur dan bahkan membatalkan pembunuhan semua anjing hitam kecuali anjing hitam legam yang memiliki 2 bintik di mata. Ya, jadi memang uh, hanya gara-gara Muhammad tidak bisa jawab pertanyaan orang Yahudi, kemudian menjadi kemarahannya, dia jadikan anjing ini sebagai kambing hitam, kemudian bahkan sampai diprotes oleh orang ini, Muhammad kok memerintahkan bunuh anjing pula. Tahu-tahu anjing ini sangat berguna untuk peternakan kita. Lalu dia bilang, oh itu yang warna hitam itu setan itu katanya. Tapi diprotes juga kan. Dia bilang, oke lah. Tapi hitam ini anjing warna hitam yang ada 2 bintik dalam matanya. Ya kan? Nah itu artinya apa sebetulnya? Ada indikasi ini nabi dari Tuhan atau gimana sih? Atau hanya sekedar obsesi pribadi? Nah itu dia ya, Muslim. Catat itu baik-baik. Nah, catat itu baik-baik. Dan semua yang saya bilang tadi itu, ini ada sumbernya. Ya. Ini ada semua sumbernya. Ya. Ini ada di dalam Sahih Muslim ya. Sahih Muslim dikatakan bahwa utusan Allah memerintahkan kami untuk membunuh semua anjing. Dan kami melakukan perintah ini sedemikian rupa sehingga kami juga membunuh anjing yang datang dengan seorang wanita dari padang pasir. Abu Daud juga mencatat ya dalam hadis 2845, Nabi berkata, jika anjing bukan spesies makhluk, aku harus memerintahkan agar mereka semua dibunuh, tetapi bunuh setiap yang hitam murni katanya. Jadi anjing warna hitam dibunuh ya. Kenapa? Muhammad bilang itu setan katanya. Abu Zar melaporkan Rasulullah mengatakan ketika salah satu dari kalian berdiri untuk sholat dan ada sesuatu di depannya sama dengan bagian belakang sadel yang menutupinya, dan jika tidak ada sesuatu di hadapannya sama dengan punggung sadel, maka salatnya akan terpotong oleh lewatnya keledai, wanita, dan anjing hitam. Jadi bahkan Muhammad bilang anjing hitam pun bisa membatalkan sholat katanya, coy. Ya, entah kenapa. Ya, ini dalam pikiran Muhammad ya. Dan lebih parahnya adalah Muhammad menyamakan anjing hitam dan wanita di sini ya. Jadi kalau muslim sedang sholat terus di depannya lewat perempuan, itu sama, itu dianggap sama ketika itu juga seekor anjing lewat di depannya ya. Jadi itu bisa membatalkan sholat. Ngeri nggak ini? Nah, begitulah dia kura-kura ya kan? Aku berkata, wahai Abu Zar, ciri apa yang ada pada anjing hitam yang membedakannya dari anjing merah dan anjing kuning? Ia berkata, wahai anak saudaraku, aku bertanya kepada Rasulullah seperti yang kamu tanyakan padaku, dan dia berkata, anjing hitam itu setan katanya. Jadi si Abu Zar ini kan bertanya, apa bedanya anjing hitam ini dengan anjing yang berwarna lain gitu ya? Kenapa anjing hitam ini dibunuh? Ya, orang pun Muhammad pun bingung mereka. Ini apa sih? Kenapa ini dikorbankan semua anjing hitam ini? Tetapi dibilang ya, Muhammad bilang itu anjing hitam itu warnanya hitam itu setan katanya ya. Oke. Jadi coba bayangkan ya. Ini saya kasih tunjuk kepada muslim ya. Bagaimana ketika muslim melihat hal ini ya? Oke. Oke, bagaimana dengan hal ini muslim? Misalnya mana ini? Oke, nanti kita oke. Nah, ini
Ini saya kasih contoh deh. Oke. Nih, Muslim. Bagaimana kalau Muslim melihat hal ini? Ini dia berwarna hitam ini, coy. Kalau Muslim melihat ini setan atau enggak ini Muslim? Kalau Muhammad melihat hal ini dan melihat ada warna hitam, apalagi tadi Muhammad mengatakan itu, kalaulah misalnya seseorang Muslim sedang sholat dan kemudian perempuan semacam ini dia pakai warna hitam, hijab hitam lewat di depanmu, kira-kira ini membatalkan sholatmu atau gimana? Apakah dia ini setan? Silakan pikirkan sendirilah Muslim, kan gitu ya. Gak tahu saya. Oke, kita kembali. Ya, ini bahkan juga ada di dalam Sahih Muslim ya. Ya. Utusan Allah memerintahkan kami untuk membunuh semua anjing, kemudian Rasul Allah melarang pembunuhan mereka. Dia dalam kurung Nabi lebih lanjut berkata, ini adalah tugas Anda untuk membunuh hitam pekat anjing yang memiliki 2 bintik di matanya karena itu adalah setan ya. Nah, ternyata tidak semua anjing hitam adalah setan ya katanya ya. Kenapa ini berubah? Karena banyak orang protes. Ya, ini adalah kontradiksi yang aneh. Jika setan tidak ada pada anjing-anjing lain kecuali untuk anjing hitam lebam dengan 2 bintik di matanya, mengapa Muhammad pertama-tama harus membunuh semua anjing yang tidak bersalah juga? Itu masalahnya, coy. Ya. Jadi udah jadi korban lah banyak anjing yang bukan warna hitam. Karena kalau dengan mengikuti logika Muhammad, kalau hanya anjing hitam kalau anjing hitam itu yang merupakan setan, ya kan udah duluan tadi ada perintah untuk membunuh semua anjing. Berarti anjing-anjing yang bukan warna hitam udah jadi korban dong. Ya kan? Nah, silakanlah Muslim, silakan berpikir-pikir. Makanya saya bilang tadi, ambil catatanmu ya. Sambil minum kopi atau teh ya, renungkan ini semua ya. Lagian saya memberikan sumber lagi ya. Ingat ya, wahyu ilahi tidak didasarkan pada metode pukulan atau cobaan ya, tapi didasarkan pada kebijaksanaan ilahi dari Tuhan yang Maha Bijaksana dan karenanya harus sempurna pada tahap yang paling awal. Artinya apa? Maksudnya begini, bahwa ya kalau itu benar-benar wahyu ilahi, harusnya hal-hal semacam itu konsisten. Ya, konsisten dan tidak pelin-pelan. Hanya gara-gara diprotes orang lalu kamu bilang, "Oh, ya sudah, berarti yang jadi setan itu yang warna hitam doang," gitu. Wah, ini ya, ini kalau kamu anggap itu wahyu ilahi mengatakan demikian, nah udahlah. Ya, kita tidak tahu lagi mau ngomong apa ya kan. Dan alasan dapat dibuat tentang alkohol, di mana perintah Islam berubah dari lunak menjadi ketat dalam 3 tahap menurut psikologi manusia. Tahap pertama, tidak berdoa ketika Anda diindoktrinasi, dan tahap kedua adalah larangan total alkohol, dan tahap ketiga adalah pengenalan 80 cambukan sebagai hukuman ya. Tapi dalam kasus anjing, semuanya berjalan berlawanan arah, yaitu dari perintah yang tegas ke perintah yang lebih lunak ya. Ini kok terbalik ya. Nah, ini berarti pertama-tama diperintahkan melawan psikologi manusia untuk membunuh semua anjing, kemudian perintah ini diubah berkali-kali dan dibuat semakin ringan terhadap protes rakyat ya. Jadi gara-gara protes ya makin lunak ya. Muhammad terpaksa mengubah perintah atas penentangan dan protes ekstrim dari orang-orang yang tidak ingin anjing peliharaan mereka dibunuh ya. Dan juga ingin memelihara anjing mereka untuk berburu dan menjaga. Kami melihat protes ini dalam hadis ini. Coba perhatikan apa yang ada dalam Sahih Muslim ya. Ibnu Munghafal melaporkan ya, utusan Allah memerintahkan untuk memerintahkan pembunuhan anjing dan kemudian berkata, apa masalah dengan mereka? Yaitu mengapa orang-orang protes? Bagaimana anjing mengganggu mereka? Dalam kurung warga Madinah. Dia kemudian mengizinkan memelihara anjing untuk berburu dan melindungi ternak. Jadi ini ada proses-prosesnya ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa wahyu ilahi harus didasarkan pada hikmah ilahi dan tidak harus didasarkan pada metode-metode hit and trial ya. Ini trial and error ini kayaknya ya. Ya, Muhammad bikin perintah dulu, diprotes ya. Ya udah kurangin dikit katanya kan. Yang warna hitam aja ya. Oh, diprotes juga. Oh, oke. Yang ada mata, yang ada 2 bintik di matanya aja coy katanya. Aduh. Ya. Nah, apa ya? Apa yang terjadi selanjutnya? Ini tentang tahayul ya. Tahayul ya menurut Muhammad ya. Di banyak bagian dunia, jika seekor kucing ya,
Jika seekor kucing hitam melintasi jalan Anda, maka itu dianggap sebagai pertanda buruk. Oke? Nah, Muslim tidak mempercayainya dan mengolok-olok orang Hindu dan orang lain yang mempercayainya karena mempercayai tahayul semacam itu. Lihatlah fatwa ini ya. Ini ada fatwa ya. Nanti kita coba saya lihat ya. Ini ada fatwa tentang hal ini. Ini memang dalam bahasa Arab ya, tapi mudah-mudahan bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Translate to Indonesia ini ya. Ini fatwanya ya Bapak Ibu. Oke, ini. Tentang tahayul ya. Tidak ada konsep pertanda buruk dalam Islam. Gagasan umum adalah bahwa jika susu dan lain-lain jatuh atau angka ganjil seperti 35 dan seterusnya disebut pertanda. Jadi apa yang posisi pertanda buruk dalam Quran yang terang ya, dalam hadis juga. Dijawabnya bahwa dalam Islam tidak ada konsep pertanda buruk, itu hanya tahayul katanya. Oke. Nah, terus bagaimana ini yang terjadi ya? Dan Muslim benar-benar ada di sini. Itu hanya tahayul oleh umat Hindu dan lainnya, dan baik kucing hitam maupun yang melintasi jalan bukanlah pertanda buruk. Tapi tahukah Anda bahwa Muhammad, ini perhatikan, tapi tahukah Anda bahwa Muhammad juga menderita penyakit tahayul yang sama? Apakah Muhammad sebetulnya melakukan hal yang sama? Itu yang sebetulnya di sini ya. Muhammad adalah bagian dari masyarakat Arab Ajahil. Ya, jahiliyah maksudnya ya, yang percaya tahayul tentang domba hitam, dan Muhammad mengikuti tahayul masyarakat ini. Coba perhatikan, tentang apa ini tentang domba hitam ini? Ini ada di dalam Sahih Muslim ya. Sahih Muslim dikatakan bahwa Aisyah melaporkan bahwa Rasulullah ya memerintahkan agar seekor domba jantan dengan kaki hitam, perut hitam, dan lingkaran hitam di sekitar mata harus dibawa kepadanya, sehingga dia harus mengorbankannya. Jadi jenis semacam ini, jenis domba yang semacam ini harus dibawa sama Muhammad coy. Kenapa? Dia percaya ya, tahayul ya. Kenapa? Itu sudah berkembang pada masa itu ya. Dia berkata kepada Aisyah, beri aku pisau besar, dan kemudian berkata, pertajam di atas batu. Artinya diasal lah ya. Dia melakukan itu, kemudian mengambilnya pisau, dan kemudian domba jantan itu dia meletakkannya di tanah dan kemudian mengorbankannya. Tapi Muhammad melangkah lebih jauh, dan dia menggunakan tahayul yang sama tentang warna hitam untuk membunuh anjing hitam. Budaya lain membatasi tahayul mereka tentang kucing hitam hanya sebagai pertanda buruk. Tapi Muhammad membuatnya beberapa kali lebih buruk dengan menyatakan ya. Pertama, anjing hitam bukan hanya pertanda buruk, tetapi mereka sendiri adalah setan ya. Dan tadi kita sudah baca-baca beberapa sumber-sumber hadis sahih ya mengenai hal ini. Ya, Muhammad mengatakan bahwa anjing hitam adalah setan ya. Kemudian sholatnya terputus meski lewat anjing hitam atau jika ada di dalam rumah ya. Dan kita sudah tahu tadi ada hadis mengatakan bukan hanya anjing yang bisa membatalkan sholat ya. Tapi kalau ada juga perempuan yang lewat coy. Ngeri nih coy. Ya. Kemudian dan semua anjing hitam harus dibunuh. Ngeri nih coy. Kemudian ada dalam Sahih Muslim ya, Rasulullah berkata, ketika salah satu dari kalian berdiri untuk sholat dan ada sesuatu di depannya sama dengan bagian belakangnya pelana bla bla ya. Dan ini tadi yang kita baca itu ya, anjing hitam itu setan katanya ya. Rasulullah seperti yang kamu tanya kepadaku, berkata anjing hitam itu setan. Coba perhatikan ini ya. Ini anjing warna hitam ini. Apakah menurut Bapak Ibu lah dulu anjing ini setan atau justru dia menjaga anak ini ya? Tapi bagi Muhammad ini setan coy. Bagi Muhammad anjing ini setan. Oke? Oke, ini dari Mora, dia bilang gambar kain nama yang tadi dimunculkan kembali coba ya. Oke, ini dia kain nama ya. Oke, ini. Apakah ini setan ya? Anjing semacam ini apakah setan? Nggak tahu. Nggak tahu lah ya. Tapi saya tidak percaya tahayul semacam itu ya. Hanya Muhammad yang percaya bahwa anjing hitam adalah setan ya. Hanya Muhammad dan hanya Muslim lah. Ya, karena Muslim kan tentulah mereka sepakat dengan Muhammad kan gitu ya. Terlanjut ya. Muslim yang terhormat. Nah ini ya, ini pesan untuk kepada Muslim ya. Apakah Anda menganggap anjing hitam ini sebagai setan dan siapa yang pantas dibunuh? Atau apakah Anda melihat anjing hitam ini sebagai teman yang penuh kasih dan perhatian serta setia pada bayi tersebut ya? Ya, ini gambarnya ya.
Bagaimana Muslim mengatakan ini adalah anjing setan ya? Gunakan kemanusiaan di dalam diri Anda untuk memutuskan, itu tidak akan pernah menyesatkan Anda. Ya. Dan tentu adalah pembelaan-pembelaan para apologis Islam ya tentang peristiwa Jibril tidak masuk ke dalam rumah Nabi jika tidak terjadi di Mekah tapi di Madinah ya. Ya, mereka mengatakan Muslim mengklaim bahwa kejadian anak anjing tidak terjadi saat ujian Muhammad ke Mekah tapi kemudian di Madinah. Mereka menyajikan tradisi berikut oleh Aisyah ya. Dikatakan Aisyah melaporkan bahwa Jibril berjanji dengan Rasulullah untuk datang pada jam tertentu. Saat itu tiba, tapi dia tidak mengunjunginya dan ada di tangannya, di tangan Rasulullah sebuah tongkat. Dia melemparkannya dari tangannya dan berkata, Allah atau Rasulnya tidak pernah melanggar janji mereka. Kemudian dia melirik, ya, menemukan seekor anak anjing di bawah dipannya dan berkata, Aisyah, kapan anjing ini masuk ke sini? Dia berkata, demi Allah saya tidak tahu. Dia kemudian memerintahkan dan ternyata kemudian Jibril datang. Dan Rasulullah berkata kepadanya, kamu berjanji kepada aku dan aku menunggumu ya. Jadi memang itu yang saya bilang tadi ya, Muhammad memang nunggu-nunggu dia ya. Udah gelisah juga dia coy. Tapi kamu tidak datang ya. Lalu dia berkata, anjing di rumahmu yang mencegahku untuk datang. Karena kami malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar ya. Nah ini apakah argumen polemikus Muslim ini bisa diterima? Lihat, perhatikan argumen tersebut bisa hancur berantakan ya. Alasan Muhammad tentang Jibril yang tidak mengunjunginya selama 15 hari karena kehadiran seekor anak anjing adalah alasan yang sangat menggelikan. Dengan demikian nampaknya umat Islam ingin memisahkan dalih anak anjing dengan peristiwa penundaan Jibril selama 15 hari. Dengan demikian, mereka kemudian memalsukan hadis untuk memisahkan masalah anjing dari ketidakmampuan Muhammad untuk menjawab pertanyaan selama 15 hari. Jadi ya tentu saja lah Muhammad mencoba untuk Muslim mencoba untuk membela Muhammad ya. Kengawuran Muhammad terhadap 3 pertanyaan yang tadi itu ya. Pemalsuan ini menjadi lebih jelas ketika kita melihat hadis kontradiktif dari Aisyah sendiri di mana dia menyangkal bahwa kejadian tersebut ini terjadi di depannya ya. Ini misalnya dalam Sahih Muslim ya. Abu Talha Ansari melaporkan Rasulullah mengatakan malaikat tidak memasuki rumah yang ada gambar dan potret ya. Saya datang ke Aisyah dan bertanya kepadanya, ini adalah berita yang saya terima bahwa Rasulullah telah menyatakan malaikat tidak memasuki rumah di mana ada gambar atau anjing. Dan selanjutnya, apakah dia pernah mendengar Rasulullah menyebutkannya? Dia berkata, tidak ya, saya sendiri tidak mendengarnya. Tetapi saya menceritakan kepada Anda apa yang saya lihat dia lakukan. Saya memberikan kesaksian atas fatwa bahwa dia berangkat untuk sebuah ekspedisi. Saya mengambil karpet dan menyaring pintu dengan itu. Ketika Nabi kembali, dia melihat karpet itu dan saya melihat tanda-tanda ketidaksetujuannya di bawahnya, di wajahnya. Dia menariknya sampai robek atau dipotong menjadi potong-potongan dan dia berkata, Allah tidak memerintahkan kita untuk menandani batu dan tanah liat. Kami memotongnya dan menyiapkan 2 pilaunya darinya dengan mengisinya dengan serat kurma dan dia tidak menemukan kesalahan pada saat itu. Seperti yang bisa kita lihat, ada kontradiksi 180 derajat dalam kedua hadis Sahih Muslim ini. Jadi intinya argumen Muslim mencoba untuk memisahkan itu untuk membela Muhammad ya, memisahkan peristiwa tentang pertanyaan yang diajukan kepada Muhammad dan peristiwa tentang anjing ya, anjing yang tadi dikatakan itu bisa menunda kedatangan Jibril, itu gagal total ya. Itu gagal total. Apa yang bisa disimpulkan dari situ? Entah tradisi pertama dibuat oleh para apologis Islam yang datang belakangan ya, atau hadis kedua dibuat oleh para apologis Islam yang datang kemudian, atau kedua hadis ini direkayasa oleh para apologis Islam yang datang belakangan. Ini menunjukkan bahwa para apologis Islam yang datang kemudian ingin menyembunyikan sesuatu melalui pemalsuan ini, dan sangat mungkin alasan Muhammad bahwa dia gagal memberikan jawaban sementara anak anjing menghentikan Jibril untuk memasuki rumahnya. Ada alasan lain lah. Ini ada Muslim juga memberikan alasan yang lain ya. Dibilang di sini ya. Hadis Ali dan Maimunah juga membuktikan bahwa peristiwa ini terjadi di Madinah dan bukan di Mekah. Oke. Para apologis Islam membawa 2 hadis berikut ini ya, yang ada di dalam Musnad Ahmad dan kemudian dalam Sahih Muslim ya. Nah, apakah itu bisa diterima ya? Ini 2 hadis lainnya tidak membuktikan sudut pandang para apologis Islam, yaitu kejadian ini terjadi di Madinah. Tetapi apa? 2 hadis itu yang mereka bawa-bawa ini membuktikan adanya fabrikasi hadis oleh para apologis Islam. Jadi sekali lagi,
Muslim, semakin mereka mencoba untuk memisahkan peristiwa itu, mereka justru semakin memberitahu kepada dunia bahwa hadis-hadis di dalam Islam ini banyak sekali difabrikasi alias dikarang-karang. Kenapa? Bertolak belakang semua informasinya. Itu maksudnya. Ya. Bilang sini ya, tidak hanya ada dua hadis ini saja yang bertentangan satu sama lain, tapi mereka juga bertentangan dengan hadis Aisyah. Logikanya, kejadian ini bisa terjadi dengan salah satu dari mereka di antara Aisyah, Ali dan Maimunah terjadi. Sekali lagi, ini adalah bukti pemalsuan hadis untuk menyembunyikan kisah yang sebenarnya. Jadi perhatikan ya. Jadi perhatikan. Sekali lagi ini, Muslim harus mencatat argumen ini. Jadi ketika Muslim mencoba untuk memisahkan peristiwa tentang orang-orang Quraisy yang memberitahukan tentang Muhammad yang ngaku-ngaku nabi kepada orang Yahudi, dan kemudian orang Yahudi mengajukan 3 pertanyaan dan kemudian Muhammad gagal menjawabnya meskipun dia menunggu-nunggu, dan kemudian Muhammad menyala-nyalakan anjing, tetapi Muslim mencoba untuk memisahkan peristiwa tersebut, itu semua gagal total. Dan ketika hal itu dibela dengan membawa hadis-hadis yang bertentangan untuk membela kejadian tersebut, justru yang terjadi apa? Justru itu semakin menunjukkan bahwa hadis-hadis di dalam Islam ini tidak bisa dipercaya. Kenapa? Saling bertentangan mereka, coy. Yang mana harus dipercaya? Karena kenapa? Bahkan ya hadis-hadis yang misalnya yang ada di dalam Sahih Muslim tadi, ya dalam Sunan Abu Daud misalnya, itu ada yang bertentangan dengan peristiwa yang diceritakan oleh Aisyah. Maka tidak mungkin keduanya benar. Ya kan? Tidak mungkin keduanya benar. Pastilah salah satu. Kalau itu benar-benar sebuah kejadian, maka pastilah salah satunya yang benar. Tapi apa yang terjadi? Yaitu hanya sekali lagi itu menunjukkan bahwa ada fabrikasi hadis, pemalsuan yang masif, ya. Untuk apa? Untuk menyembunyikan peristiwa yang memalukan ini yang dialami oleh Muhammad yang gagal membuktikan kenabiannya, ya. Jadi sekali lagi Muslim, jangan kamu sepele dengan topik malam ini ya. Mungkin sepele kamu mendengar topik ini ya, misteri kebencian Muhammad terhadap anjing ini. Tapi sebetulnya whole package ya, big picture dari topik yang kita angkat malam ini adalah sebetulnya peristiwa ini menunjukkan ada banyak hal. Pertama, bahwa Muhammad tidak bisa membuktikan kenabiannya. Yang kedua, Muhammad mengkambing hitamkan keberadaan anjing dan bahkan memusnahkan anjing-anjing yang ada, terutama anjing-anjing hitam, dan bahkan dia percaya tahayul. Dia mengatakan bahwa anjing hitam adalah setan ya. Dan kemudian apa yang kita ketahui selanjutnya ya, yang menggemparkan apa? Bahwa ternyata ketika para apologis Islam mencoba membela peristiwa semacam ini, semakin ketahuan bahwa hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang difabrikasi oleh muslim-muslim itu sendiri, sekalipun derajatnya itu sebetulnya hadis sahih, ya. Semakin ketahuan, ya. Kalian semakin membela, semakin ketahuan bahwa hadis-hadis kalian ini tak bisa dipercaya. Padahal kalian selalu mengagungkan ya. Ini sanaknya ini begini-begini, ini perawinya begini-begini. Tetapi ketika ditemukan hal semacam ini, kamu bilang apa lagi? Kamu bilang apa lagi? Ya? Nah,